Hai teman-teman semua, kali ini saya akan membahas dasar-dasar investasi properti dan 8 prinsip berinvestasi di properti. Dengan mengikuti 8 prinsip ini, saya yakin semua orang walaupun pemula akan mendapat keuntungan bila berinvestasi properti. Investasi atau orang yang disebut investor adalah orang yang menanamkan uangnya di suatu usaha yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan. Ada bermacam-macam instrumen investasi seperti emas, deposito, reksadana, saham, komoditas, dan properti. Setiap instrumen investasi tersebut mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kali ini saya akan bahas khusus mengenai investasi properti. Banyak orang yang berpendapat bahwa investasi properti selalu menguntungkan. Pendapat tersebut tidak semuanya benar, karena banyak juga orang yang rugi berinvestasi di properti. Dibutuhkan skills dan informasi yang benar untuk berhasil dan mendapatkan untung berinvestasi di properti. Nah, untuk mengetahui lebih detail tentang investasi properti, kita bahas apa saja kelebihan dan kekurangan berinvestasi di properti. Kelebihan investasi di properti: 1. Investasi properti cocok untuk orang-orang yang sibuk, karena kita bisa menggunakan jasa pihak lain untuk membantu mengurusi properti kita, seperti arsitek, kontraktor, dan agen properti. Yang kedua, sifat properti yang langka dengan jumlah terbatas akan menyebabkan harga tidak akan pernah turun. Dan yang ketiga, adanya leverage di investasi properti. Kita bisa menggunakan uang orang lain seperti developer dan bank untuk membeli properti. Selain itu, properti juga bisa dijaminkan di bank untuk kebutuhan modal usaha kita. Tapi ingat, investasi properti juga memiliki kekurangan, antara lain: 1. Properti tidak liquid, butuh waktu untuk cepat menjual. Yang kedua, adanya biaya perawatan dan biaya pajak seperti PBB yang setiap tahun harus kita bayarkan. Terlebih dahulu, kita harus memahami istilah-istilah dasar di dalam investasi properti. Ada 2 istilah dasar yang harus dipahami oleh investor, yaitu tentang harga dan nilai. Ada perbedaan tentang istilah harga dan nilai. Harga adalah kesepakatan antara penjual dan pembeli dalam sebuah transaksi yang diwujudkan dalam sejumlah uang yang ditawarkan atau dibayarkan untuk melepas atau mendapatkan suatu barang atau jasa. Sedangkan nilai adalah harga yang paling mungkin dibayarkan berdasarkan manfaat ekonomi yang didapat dari suatu barang pada waktu tertentu. Sehubungan dengan harga dan nilai yang saya jelaskan tadi, ada 3 kondisi yang terjadi. Yang pertama, harga bisa sama dengan nilai. Yang kedua, harga akan di bawah nilai. Dan yang ketiga, harga akan lebih tinggi daripada nilai. Yang pertama, harga sama dengan nilai adalah kondisi yang terjadi dalam kondisi normal. Artinya tidak ada kebutuhan khusus dan kondisi ekonomi suatu negara stabil. Yang kedua, harga bisa di bawah nilai yang dikarenakan adanya kondisi buyer market yang ditandai dengan supply yang lebih besar dari demand. Kemudian ada kondisi tertentu seperti dibangunnya flyover atau underpass, atau pada saat kondisi makroekonomi lagi jelek. Yang ketiga, kondisi harga di atas nilai yang terjadi dalam kondisi seller market yang ditandai dengan demand yang lebih besar dari supply. Kemudian adanya kondisi tertentu seperti makroekonomi yang sedang bagus, uang yang beredar di pasar banyak atau melimpah, ada kebutuhan mendesak harus beli karena harus mengembangkan investasi dengan membeli properti tetangga,
kebijakan pemerintah yang menguntungkan seperti dibangunnya fasilitas-fasilitas ekonomi baru, fasilitas transportasi, dan lain-lain.